Sama-sama jemaat Tuhan tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kembali kami datang di rumah-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus, lebih dari segala-galanya. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka inilah persembahan kami Tuhan. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu, tapi biarlah syukur kami, biarlah penghormatan kami, dan setiap nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, dalam keadaan tutup mata, dimanapun saudara berada, lantai 1, lantai 2. Kami datang Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, dengan bangga ucapkan, Tuhanku terlebih, tak pernah terlambat, janji-Mu menolong. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, pulihkan hidupku. Saya ingin dengar setiap jemaat Tuhan ucapkan kalimat ini dengan sungguh hati. Ku percaya. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Terima kasih buat tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali kembali kita berjumpa di minggu yang kedua. Hari ini tanggal 14 November
Di sesi yang pertama, saya kembali mau mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih, dalam waktu sekitar 2 minggu lebih, kita sudah akan ada perayaan Natal yang diadakan di Cibubur, Citra 2 dan yang ada di Soho. Nah, saya lebih menekankan yang di Soho. Boleh nanti minta tolong tim multimedia kasih unjuk karena ada revisi khusus untuk yang di Soho. Yang tadinya hanya ada 2 sesi ibadah di hari tersebut, sekarang sudah ada 3 sesi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih yang punya kerinduan mau hadir, ikut bersama dengan Pak Gembala. Karena beberapa dari mereka bilang, Pak di Cibubur ada Pak Gembala enggak? Enggak ada. Jadi beliau hanya bertugas menyampaikan berkat firman Tuhan dalam perayaan Natal itu di Soho saja. Tadinya hanya jam 3 dan jam 6.30 atau jam setengah 7 malam. Tapi karena banyaknya jemaat yang antusias ingin ikut hadir, sehingga ditambah 1 sesi. Nah, jadi buat jemaat Tuhan yang di Cibubur, kalau saudara juga mau bisa ikut menikmati perayaan Natal di Jakarta sih ya boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya ada satu pengumuman, sebisa mungkin jemaat hanya datang 1 sesi. Kenapa? Karena memang pertama kuotanya tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita masih tetap dalam tahap menjaga protokol. Saudara bayangkan ya, ini baru sesi 1. Jumlah kapasitas kursi tadinya hanya 50 di ruangan ini. Minggu lalu di-upgrade jadi 75, itu pun masih naik ke lantai 2. Sekarang dibuat jadi 100 kursi di lantai 1. Nah, masalahnya memang izin yang keluar dalam PPKM ini hanya 75% dari ruangan yang ada. Nah, kita sudah hitung semaksimal mungkin di dalam gereja ini hanya bisa menampung 250 karena protokol. Kalau tidak ada protokol, satu ruangan ini mampu menampung 200. Didempetin 200 seperti yang paling awal. Tapi kan sekarang nggak bisa. Jadi di bawah sini hanya 100, di atas 150. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang mau daftar Natal GBHMJ Kota Wisata Cibubur, sebisa mungkin dari sekarang. Dan usahakanlah datang sebelum jam ibadah. Karena GBHMJ seperti yang saudara dapat lihat sendiri, kita selalu mulai on time. Jadi di GBHMJ itu selalu mulai on time, mau ada jemaat, tidak ada jemaat, pasti langsung mulai. Pas tank di jam yang sudah ditentukan. Nah kalau saudara juga mau datang tempat duduk paling PW, tahu PW ya? Posisi wenak. Datang lebih awal, karena kan ada orang yang protes di lantai 2, Pak gak kelihatan pendetanya. Ada lagi, Pak muka pendetanya kegedean. Layar kan? Datang lebih awal, tetapi saya udah bilang dari awal, tidak ada titip-titipan. Tolong budaya-budaya yang dulu, ya, lo orang-orang yang punya budaya dulu, buang dulu jauh-jauh ya kan. Nanti datang, warta lah ditaruh lah, tas lah, payung lah, botol minum lah. Orang mau duduk jadi udah gak bisa gara-gara saudara. Masih mending kalau yang ditaruh dititipin tuh datangnya on time. Udah pendeta mau doa berkat baru mau datang. Jadi kalau saudara mau dapat tempat duduk yang enak, datang di awal. Yang berikutnya saya ingetin, tidak boleh bawa anak-anak di bawah 12 tahun. Karena beresiko, kita gereja nggak punya jaminan apapun kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun kita berdoa, walaupun kita tetap gereja menjalankan SOP prokes yang ketat. Tapi tetap kita nggak mau mengambil resiko karena memang tidak ada tempat buat anak-anak. Pak, kalau misalkan saya punya anak dan nggak bisa dititip gimana? Nah itu juga saya nggak bisa memberi solusi secara khusus. Karena solusi masing-masing kan beda-beda. Ya kan? Ada yang anaknya bisa dititipin sama tetangga. Tetangganya bilang, ikut dong. Titip lagi sama tetangga sebelahnya. Ada yang bisa dititip sama mertuanya. Ada yang mertua gue udah mati pendeta gimana? Taruh di pemakaman berarti anak. Jadi ya solusinya dari saudara, jangan tanya sama saya lagi. Karena saya nggak tahu kondisi kita masing-masing berbeda. Jadi sebisa mungkin daftar, caranya gimana ya sederhana. Kasih nama aja udah selesai. Nanti juga waktu pembagian souvenir nih dari awal saya udah ngomongin nih. Karena salah satu hal yang kita takutkan terjadi huru hara.
adalah pembagian souvenir. Dan tolong jiwa saudara ingin mengambil lebih disimpan dulu di rumah. Gue tau lah muka-muka saudara. Pertama udah terima souvenir keluar, Pak izin toilet sebentar ya Pak. Mau keluar ikut antri souvenir lagi. Tolong yang kayak gitu. Tolong yang kayak gitu-gitu disingkirkan dulu dalam hidup saudara. Karena akses keluar pintu masuk ini cuma satu. Dan pasti nanti repot mau bagiin, nanti siapa yang belum, siapa yang enggak. Pak saya kalau mau dapat lebih gimana, bawa orang sebanyak-banyaknya. Lu datang ke gereja gue ya, ngapain? Gue gak suka ibadah, lu gak perlu peduli ibadahnya. Pokoknya souvenirnya bagi ke gue lagi. Jadi tolong Bapak Ibu yang terkasih daftar dari sekarang, tanggal 4. Nah ada rencana mau ditambah untuk hari Sabtu di Cibubur. Karena sekarang per hari ini bahkan yang sudah daftar ke saya tuh hampir 150 untuk sesi yang kedua. Karena memang sesi yang kedua atau jam 18.30 tuh paling enak jamnya. Jam 4 tuh jam nanggung memang saya tahu. Sebagian masih dagang, masih bisnis, masih kerja, masih ada di kuliah. Jadi biasanya mereka datang malam. Nah nanti saya nggak tahu, lihat aja update-updateannya. Kalau saudara bisa lihat dari akun Instagram, nanti di sana selalu akan muncul notifikasi atau informasi yang terbaru mengenai jadwal yang ada di GBHMJ. Oke kita lanjut, hari ini saya akan bahas kelanjutan bagian yang kedua dari penghambat perkenanan Tuhan, yaitu tentang keangkuhan. 1 Tawarik 21, 1-17. Saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan, ayatnya cukup panjang tapi saya ingin baca supaya saudara ingat kisah dalam 1 Tawarik 21. Perhatikan. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai dengan 17. Sombong atau angkuh, congkak, tinggi hati adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada siapapun. Semua orang bisa sombong, semua orang bisa sombong. Baik dia muda ataupun tua, baik dia orang yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan. Dia kaya atau miskin, keangkuhan dan kesombongan sudah ada dalam bibit hati seseorang manusia. Baik itu dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Bahkan kali ini case yang kita baca, dia adalah orang yang dipilih Tuhan secara langsung. Seorang raja yang paling besar, yang paling terkenal. Yang pernah memimpin bangsa Israel. Siapa namanya? Kita lihat kisah ini. 1 Tawarik 21, 1 sampai dengan 17 kita baca bergantian. Saudara bisa lihat di layar. Dan kita akhiri bersama-sama. Dikatakan iblis, perhatikan ya. Iblis bangkit melawan orang Israel. Alkitab tidak bilang Filistin. Dia tidak bilang Moab, dia tidak bilang Mesir, dia tidak bilang Babel, dia nggak bilang Nebukadnezar. Dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia perhatikan, dan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi kesombongan dan keangkuhan seringkali yang mempengaruhi itu memang setan dalam hidup kita. Waktu saudara direndahin ya, saudara masuk mall. Baju saudara mungkin gak pakai baju yang agak sedikit lebih bagus. Walaupun saudara orang ada. Security mulai bilang, sebentar Pak, dicek dulu. Mungkin karena saudara datang ke GI, tapi pakai sendal. Kan gak boleh tuh. Kalau ke GI itu dicek pakai sendal tuh bisa dilarang. Kecuali sendal saudara mereknya LV. Itu kalau perlu bukan cuma disilakan masuk, digendong sama security-nya masuk ke dalam. Tahu gak sendal LV? Hah? Lebih mahal dari Velos. Iya, nanti cek aja kalau gak percaya. Sendal. Saya kalau punya sendal kayak gitu gak akan kupakai di kaki. Ku taruh di kepala lah. Karena kalau ditaruh di kaki belum tentu orang lihat, tapi kalau di kepala, wih yebi sendalnya LV, tapi di sini. Kita masuk di mall, security mulai lihat, Pak sebentar Pak diperiksa dulu. Iblis ini mulai bicara nih, ngomong sama dia kalau lu orang kaya, bilang sama dia kalau lu punya duit. Nah disinilah keangkuhan mulai timbul, dan ternyata dalam kisah ini juga dimulai dengan iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat yang kedua, perhatikan kita mulai masuk case. Jemaat, 1, 2 ya, apa? Lalu? Dan, apa katanya? Jadi mulai dilakukan sensus. Tujuannya bukan untuk menghitung berapa banyak masyarakatnya, tapi untuk menghitung berapa kuat laskar peperangan yang dipunyai oleh Daud. Lalu berkatalah Yoab, perhatikan, Yoab sudah bilang kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja,
Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini? Yoab udah kasih tahu, Daud, kamu sudah punya tentara. Buat apa lagi kau libatkan rakyat, warga sipil untuk ikut berperang bersama dengan engkau? Engkau sudah punya tentara. Tapi perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat sama-sama. Namun titah raja itu apa? Perhatikan. Maka pergilah Yoab menjelajah seluruh Israel. Kemudian saya lompat ayat 7 biar gak terlalu jauh. Gak kelamaan. Tetapi ayat 7 lihat. Tetapi hal itu apa katanya? Jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 8 jemaat. Lalu aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab. Ya perhatikan ya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 11 saya lompat. Kemudian datanglah Gad kepada Daud lalu berkata kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Haruslah engkau memilih. Apa pilihannya? Ayat 12. Atau sedang pedang musuh menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, lihat apa yang terjadi kalau engkau hidup dalam kesombongan dan Tuhan yang hancurkan kesombongan saudara. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan. Kenapa? Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat berikutnya gak usah kita baca. Tapi saya mau cerita sederhana begini. Satu kali Daud itu menang atas berbagai peperangan. Tapi tentunya kemenangan Daud itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai maka menanglah Daud. Kenapa dikatakan Tuhan menyertai? Karena ada banyak peperangan yang mustahil dimenangkan oleh Daud dan tentaranya. Secara manusia, Daud melihat kemenangan dan kesuksesan dalam peperangan sebagai bentuk kelebihannya. Maka satu kali dalam perang yang kali ini dia bilang sama Yoab, Yoab hitung berapa tentara kita. Gue pengen tahu seberapa besar kekuatan kita. Kalau hanya dengan tentara yang ada saja kita bisa menang. Apalagi dengan warga sipil, rakyat yang kita ikut sertakan dalam peperangan. Yoab udah bilang, bukankah umat atau rakyat adalah hamba-hambamu Daud? Janganlah engkau libatkan dalam perkara ini. Tapi Daud bilang apa? Ini titah raja. Disinilah Daud mulai berbeda. Tidak seperti ketika dia menghadapi Goliat yang berkata, engkau datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Kali ini dia berdiri atas nama besarnya sebagai raja. Karena itu dikatakan titah raja membuat Yoab harus melakukannya dengan terpaksa. Setelah dihitung, berperang juga belum. Strategi dibikin juga belum. Tuhan melihat perbuatan Daud itu jahat. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, menghitung rakyat salah gak? Tidak. Itu biasa dilakukan, namanya sensus. Tapi karena Tuhan bukan cuma melihat apa yang dilakukan Daud. Tuhan melihat hati Daud. Tuhan tahu persis motivasinya untuk apa. Untuk menyiapkan kekuatan atau untuk memberikan nama besar sebagai seorang pemimpin perang yang paling hebat. Disinilah murka Tuhan turun. Nah apa kata Tuhan? Engkau harus memilih. No excuse. Tidak ada kata ampun. Tidak ada kata Tuhan saya minta maaf. No, Tuhan bilang pilih. 3 tahun kau dikejar pedang Tuhan. Atau 3 bulan kau dikejar oleh pedang musuhmu. Itu luar biasa susah. Karena yang menderita bukan Daud. Seluruh rakyat-rakyatnya. Saudara sampai cerita ini saudara mulai mengambil makna gak? Makanya dari minggu lalu saya katakan. Sombong, keangkuhan, congkak hati adalah dosa yang paling berbahaya. Karena musuh kita adalah Allah sendiri. Saya sampaikan minggu lalu, dalam hidup kita, kalau saudara dibenci oleh semua orang, bu, ibu dibenci sama suami, mertua, ipar, segala macam jenis manusia benci sama saudara. Selama Tuhan masih berpihak, kemenangan terjadi. Kan itu yang terjadi atas Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Siapa yang mau dekat dengan Daud pada waktu itu? Tapi karena Tuhan menyertai Daud, kemenangan terjadi. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu dengar baik.
Saudara boleh disukai oleh siapapun. Saudara boleh punya koneksi orang-orang hebat. Saudara boleh punya otoritas yang tinggi. Tapi kalau musuh saudara adalah Tuhan itu sendiri, hancur saudara. Makanya minggu lalu saya sudah bahas 3 poin awal. Kenapa kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Ada 3 poin. Yang pertama karena memang Allah membenci kesombongan. Itu sudah saya bahas dari minggu lalu. Yang kedua, kenapa dosa sombong adalah dosa yang paling berbahaya? Karena dia merasa tidak perlu bertobat. Ya kan, saya sudah jelaskan. Ada banyak orang bergereja di tempat seperti ini, tapi dia sulit untuk mengalami perubahan. Karena setiap firman yang didengar, sulit tembus di hatinya. Dia ngerasa setiap firman, setiap teguran, ini buat Pak Joko nih. Ini buat Bu Susi nih. Mestinya Bu Susi dengar nih firmannya. Jadi orang model kayak gini, sekalipun sesuatu yang salah kena tertuju kepada dia gak pernah ngerasa. Karena dia ngerasa dia lebih baik, dia lebih sempurna daripada yang lain. Itu bahayanya. Makanya orang seperti ini Yesus bilang apa? Jika engkau didapati tidak berbuah, pasti ditebang. Dan bukan cuma ditebang, dilempar ke dalam perapian. Makanya saya ingetin, di gereja tidak semuanya anak Tuhan. Sama seperti di garasi tidak semuanya mobil. Apapun yang ditaruh di garasi belum tentu itu mobil. Ada obeng, ada dongkrak. Mertua saudara yang ada di garasi mobil atau bukan? Ya sebagian kayaknya mobil sih pendeta. Gak punya hati dia pendeta. Yang ketiga, kenapa dosa sombong adalah hal yang sangat berbahaya sampai menghambat perkenanan Tuhan? Karena sombong itu menghapus segala perbuatan baik yang dibuatnya. Makanya Bapak Ibu kalau ribut aja. Gak usah ungkit-ungkit apa yang pernah Bapak buat. Gak usah cerita-cerita lagi apa yang Ibu pernah buat. Seringkali kan gitu. Berantemnya persoalan apa, yang dibahas persoalan apa. Saudara ribut cuma masalah AC. Istri tipenya gak kuat dingin. Kalau tidur selimut bisa sampai 3. Suami bilang, lu ngapain sih selimut sampai 3 gitu? Dingin Pak. Ya udah kecilin. Pas dikecilin dia bikin 32. Suami pengennya dingin, itu ributnya masalah AC. Nanti kalau ribut pembahasannya bisa beda. Kamu tuh istri tuh gak denger-dengeran. Ini AC juga kalau bukan saya yang beli, bukan. Ini nih. Yang mulai kayak gini. Jadi apapun yang dia buat, jadi gak ada arti. Saudara berkati gereja, kasih perpuluhan. Tiba-tiba saudara selek sama pelayan Tuhan. Saudara tersinggung dengan pernyataan pendeta. Padahal tuh gereja tuh, gue perpuluhan sering. Gue sih gak mau cerita sombong ya, tapi lu tahu gak? Orang sombong kayak gitu. Dia bikin cover kelihatannya gak sombong, padahal sombong sekali. Jadi apa yang dia buat itu gak ada arti. Makanya Alkitab ingatkan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak perlu tahu. Kita masuk poin yang baru, perhatikan ada 3 poin terakhir. Kenapa dosa sombong adalah dosa yang paling berbahaya? Yang keempat, karena kesombongan membuat hidup saya dan hidup saudara menjadi batu sandungan. Sombong itu gak selalu orang itu di atas. Perhatikan ya, sombong itu gak selalu orang itu lebih baik dari yang lain. Seringkali orang yang ada di posisi bawah juga bisa sombong. Contohnya apa pendeta? Saudara dibantu, diberkati. Tapi habis itu saudara ngomongin orang sombong seperti itu. Udah dibantu, udah diberkati, tapi gak ngerasa untuk bisa berterima kasih. Saya melihat satu kenyataan gini, seringkali berkat datang bukan cuma karena kebaikan Tuhan. Tapi masalah kita pantas atau enggak pantas. Saya contohnya dalam pelayanan. Saya perhatikan beberapa senior saya atau rekan-rekan saya sejawat dalam pelayanan. Apa sih yang membuat mereka sulit sekali mendapat kesempatan lebih dalam pelayanan? Seringkali ungkapan terima kasihnya tuh enggak ada. Diberkati ya udah dia ngerasa itu pantas. Ya udah, ya puji Tuhan ya, terima kasih. Tapi kan terima kasih itu kan bukan cuma sekedar ucapan ya saudara. Terima kasih itu terlihat dari sikap, perbuatan, contoh. Anak saudara dikasih pendidikan yang terbaik. Kita dari dia belum melek udah pergi kerja Pak. Dia udah merem, kita belum pulang kerja Pak. Kita give the best. Pas dia udah bisa cari duit, kita bilang, nak bolehlah berkati nih rumah. Untuk listrik aja, listrik deh dari gaji kamu. Wah dia mulai, ya papa nih nuntut saya terus. Papa nih tahu saya mau kebutuhannya. Orang model kayak gini nih gak bakal sukses. Kenapa? Karena berkat akan jauh daripadanya.
Jeleknya kita seringkali tanpa kita sadar, saudara dibantu, ditolong. Maaf ya, maaf banget saya ngomong pahit nih. Saudara dipinjemin uang, waktu minjem mah udah kayak hamba. Udah tolonglah, lu tahu kan keadaan gue kan lagi susah. Ya lu kan, pokoknya mantap. Giliran ditagih, kita hina-hina orang itu. Maaf ya, itu kan sombong namanya. Gak tahu diri. Sudah dibantu malah ngejelekin. Sudah dibantu malah ngomongin orang. Model kayak gini gak akan pernah jadi apa-apa, percaya saya. Saya pernah layani satu jemaat Tuhan. Maaf ya, saya ngomong jujur, ada di Cibubur. Ada di sesi ini, jangan-jangan. Pokoknya dia dulu suka ikut sesi saya lah. Singkat cerita dia ribut masalah rumah tangga. Karena ternyata mereka punya utang yang gak bisa dibayar. Mobil udah disekolahin, pokoknya dia pinjem-pinjem lah sama rentenir, dan you know what I mean. Dia didatengin debt collector tapi gak bisa bayar. Sampai satu kali, ya saya juga cuma bisa bantu doa. Saya kasih pandangan, saya bilang sama mereka, ayo coba bertanggung jawab supaya sebisa mungkin hutangnya bisa lunas. Mujizat Tuhan terjadi. Kakak kandungnya dari suaminya ini tolong. Diberkati. Nilainya bukan cuma puluhan, di atas 100 juta. Kakaknya tutup mata, dia lihat adiknya, udahlah gue tolong. Tapi ternyata istrinya ini gak cocok sama iparnya, yang nolong ini gak cocok. Saudara tahu gak kenyataannya? Sampai hari ini bahkan gak pernah bilang terima kasih. Waktu di konseling, dia bilang apa sama saya? Ya udah sepantasnya dia tolong kita pendeta. Dia kan kakak kandungnya suami saya. Dia kan ipar saya. Bener, saya ya di atas ya, saya dengar langsung. Saya waktu dengar kayak gitu, kalau bukan karena malaikat yang nyabar-nyabarin saya. Aduh gue wakilin tuh biar gue jambak-jambak kepalanya. Tapi betul sampai hari ini gak pernah ngomong terima kasih. Gak pernah ada komunikasi, padahal 100 juta lebih ditolong sama kakaknya, bahkan gak perlu bayar lagi. Tapi hari ini apa jadi lebih sukses? Apa lebih maju? Gak jadi apa-apa saudara. Saya jujur-jujurnya ngomong. Kenapa? Karena Allah benci kesombongan. Jadi saudara hati-hati. Jangan sampai berkat mati bukan karena engkau gak pintar. Bukan karena engkau gak punya modal. Tapi karena kesombongan ini membuat Tuhan gak suka sama saudara. Orang lain, bos saudara, customer saudara, atasan kita boleh gak suka. Dia boleh matiin gaji saudara, selama Tuhan suka sama saudara, berkat tetap mengalir. Tapi engkau boleh disukai oleh siapapun. Kalau Tuhan gak suka, mau kerja sampai mati sekalipun, Alkitab bilang sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar. Duduk sampai larut malam makan roti dari hasil kerja. Kenapa? Karena sumber berkat datangnya dari Tuhan. Jadi bapak-bapak, nih saya ngomong sama bapak-bapak nih, Pak, ibu-ibu dengar saja ibu-ibu ya. Pak kalau marah, marah saja. Gak usah dikasih unjuk murka, lalu makanan istri yang habis dimasak ditebalikan semua. Kenapa bapak mesti tebalikin meja seperti itu, buang makanan semua? Karena bapak merasa bapak masih bisa beli lagi kan. Tunggu sampai Tuhan gak bisa buat engkau beli apa-apa. Makanya hati-hati saudara. Saya udah banyak nemuin rumah tangga rusak bukan karena mereka gak mampu bekerja. Tapi karena memang Tuhan udah tutup berkat dalam kehidupannya. Marah boleh bu, tapi jangan suka ungkit-ungkit apa yang pernah kita buat dalam keluarga. Karena seringkali apa yang kita miliki, apa yang mampu kita berikan, itu datangnya dari Tuhan. Coba lihat Alkitab. Supaya kita sama-sama berubah, belajar untuk menyadari hidup ini anugerah. Perhatikan Alkitab saudara. 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat 12. Lihat Alkitab dan inilah firman Tuhan. Sudah di sana? 1, 2 ya apa? Sebab kekayaan dan kemuliaan apa katanya? Berasal dari Tuhan dan engkaulah yang berkuasa atas. Lanjut lagi apa? Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula apa? Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam sikap perbuatan. Apalagi ketika perbuatan kita dianggap melakukan dengan semenang-menang. Contoh, saudara sebagai atasan. Saudara sebagai majikan. Saudara sebagai bos. Lalu karena bawahan kita bikin salah, lalu maaf ya kita mulai maki. Goblok kamu. Gak punya otak kamu. Kamu tuh orang kampung. Marah boleh pak. Marah tuh gak pernah dosa. Ada jemaat kan suka bilang, iya pendeta. Yesus aja marah di bait suci. Bedanya saudara sama Yesus selama 33 tahun marahnya sekali. Nah saudara sehari 33 kali, itu persoalannya. Marah itu gak dosa. Yang dosa itu dikuasai oleh
Nah, kemarahan yang menguasai membuat kita merendahkan orang, memandang sebelah mata. Cuma karena dia pembantu kita, lalu kita mulai intimidasi. Karena dia karyawan kita, kita mulai perolok. Bahkan yang lebih jahat, ada orang pakai kekerasan. Karena merasa dia lebih lebih tinggi jabatannya. Makanya kan viral tuh, di instansi apa tuh. Dia nggak tahu ternyata perbuatannya terekam CCTV. Hilang semua pekerjaannya. Cuma karena apa? Keangkuhan. Keangkuhan bisa mematikan berkat dalam kehidupan kita. Apalagi kalau saudara udah dibantu, ditolong. Walaupun yang nolong satu kali nyakitin saudara, tugas kita sebagai orang percaya, mulut kita tetap memberkati. Saya gara-gara Natal jadi saya ingat peristiwa Natal di 2019. GBI HMJ Neo Soho. Ada yang datang nggak tahun lalu? Natal kita yang paling terakhir 2 tahun lalu. Datang di Soho. Itu kan ramai sekali kan. Padat ya kan, udah gitu ya crowded ya karena memang akses liftnya juga lama. Jadi saya turun, nah saya kan kalau turun itu dari Soho tuh udah lepas baju pendeta, udah gak pakai jas, gak pakai yang putih-putih dan saya kan baru. Hitungannya 2 tahun yang lalu tuh orang banyak yang gak kenal sama saya kalau saya pendeta. Jadi di depan lift waktu saya mau ke basement, ke parkiran, ada jemaat Tuhan di depan lift di sebelah saya. Natalan kayak begini aja ya. Gak bagus tuh sistemnya. Gua mah gak bakal lagi datang ke Soho ini. HMJ apa tuh? Di depan saya persis. Ngomong tapi sambil pegang bingkisan dari HMJ. Ngomong tapi sambil pegang bingkisan. Suami istri berdua. Gua harap dia datang di sini sekarang. Biar lu denger. Gue juga keki lah dengernya ya kan. Saya tanya tuh istri saya sampai lirik-lirikan di depan lift. Jadi kan kalau di Soho itu kan, saudara yang bawa kendaraan ngerti maksudnya, yang kendaraan roda 4. Jadi setelah kita turun dari Soho, pindah lift lagi kan. Ya kan, di belakang yang kayak apa sih namanya, ya pokoknya di situ lah, pokoknya pindah lagi, baru nanti ke P berapa gitu kita taruh mobil di mana. Di samping saya, jelek ya, sistemnya nggak bagus tapi sambil megang bingkisan 4. Padahal yang datang berdua. Ngomongin tapi sambil pegang payung HMJ dalam hati. Saya khawatir kita tuh suka begitu sebenarnya sama Tuhan saudara. Maaf ya, siapa sih yang kasih pekerjaan saudara? Siapa yang kasih engkau nafkah, makanan, tempat tinggal, kendaraan, keuangan dalam hidup saudara? Semuanya kan datang dari Tuhan. Tapi seringkali kita tuh maaf banget saya mesti ngomong, gak tahu diri. Ada seorang anak perempuan namanya Ayu. Ini kisah nyata, viral 2006 maybe, 2010-an lah. Gak mampu ambil sertifikat SMA, bapaknya sampai bikin tulisan di bundaran HI, saya jual ginjal saya jual ginjal saya untuk mendapat sertifikat kelulusan SMA anak saya. Viral. Itu bapaknya mau buat kayak gitu. Tapi ternyata orang bantu, orang tolong sampai kementerian angkat anaknya masuk di sekolah negeri, kuliah negeri, dikasih gratis, full beasiswa. Tapi berita terbarunya ternyata ini anak gak pernah kuliah, bahkan lari sama pacarnya yang suami orang. Itu tahu diri atau enggak? Sama, kita juga seringkali begitu di hadapan Tuhan. Apa sih yang kurang Tuhan gak kasih sama saudara? Sampai doa aja lo kita gak mau. Ya habis saya gak ada waktu, itu kan orang sombong saudara. Emang waktu yang hari ini saudara miliki karena perbuatan saudara, anugerah kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen gitu, waktu susah, ku sembah kau Tuhan. Oh Yesus, sampai malaikat nangis liatnya. Tuhan kasihan, tolong deh. Tuhan tolong, boro-boro mau datang ke gereja. Banyak orang kalau udah sekarat sakit, apalagi stroke, udah miring, dia punya bibir, semua miring lah. Ayo mau melayani Tuhan, ayo. Tunggu bibirnya normal lagi. Gak akan tuh dia ngelayanin. Model-model kayak gini rata-rata dia bilang, ya saya sih ngerasa kayaknya belum layak melayani. Ya itu alasan aja. Padahal sebenarnya kenapa? Kita tuh gak tahu diri saudara. Keangkuhan membuat kita lupa untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Makanya kenapa dosa sombong dosa yang berbahaya. Karena menjauhkan berkat dalam hidup saya dan hidup saudara. Coba kita sama-sama koreksi sebelum masuk 2022. Apa sih yang bikin saya gagal? Kenapa saya bekerja keras but nothing happen? Kenapa saya berupaya tapi sepertinya gak sebanding dengan hasil yang harusnya aku terima? Sama-sama kita tilik hati kita dan tanya, Tuhan, kalau ada yang gak murni, kalau ada yang salah, ajar saya memperbaikinya. Yang kelima, perhatikan.
Apa yang membuat kesombongan sebagai dosa yang berbahaya dalam hidup orang percaya? Karena menjadi penghambat dalam rencana Allah dalam hidup seseorang. Orang sombong, apalagi orang sombong rohani itu paling menakutkan dari semua sombong yang bisa disombongkan manusia. Perhatikan ya. Kalau kita sombong karena harta, orang dunia anggap itu normal. Saudara sombong karena engkau pintar, memang engkau punya dasarnya. Nah yang lebih menakutkan, seorang yang sombong di dalam konteks kerohanian. Ini dalam wilayah secara intern nih ya. Seringkali kita menjudge satu dengan yang lainnya dengan merasa bahwa cara kita yang paling baik. Makanya jangan heran teolog dengan teolog lain saling menjatuhkan. 2020 itu menjadi tahun yang cukup memalukan dalam kekristenan di Indonesia. Karena gereja besar yang satu dengan gereja besar yang lain saling membuat pernyataan melalui konten YouTube. Bahkan ada yang lebih muda memperkatakan kepada senior dengan cara yang kurang beretika. Sama-sama pelayan, sama-sama teolog, sama-sama hamba Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena tanpa kita sadar, kesombongan itu sesuatu yang wajar. Ya orang saya benar kok pendeta. Emang dia yang gak benar kok pendeta. Emang cara saya yang paling benar. Contoh, orang suka ribut sampai hari ini. Pendeta, kalau kita doa pakai tanda salib itu salah gak sih? Pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya ada keangkuhan. Bahwa cara doanya lah yang lebih baik daripada yang lain. Jadi orang, lu kalau doa ngapain sih pakai tanda salib? Emang saudara pikir yang gak pakai tanda salib lebih baik daripada yang pakai tanda salib? Saya dalam pelayanan karena saya dulu seorang misiolog, saya evangelism, saya bergabung di berbagai gereja. Saya lihat banyak mujizat tuh terjadi pakai tanda salib, mujizat dinyatakan. Karena yang paling penting Alkitab katakan, bukan dengan cara apa engkau berdoa kuasa dinyatakan, tapi doa orang benar, besar kuasanya. Selama engkau benar, engkau mau pakai tanda salib, nggak pakai tanda salib, nggak persoalan buat Tuhan. Selama engkau ada kebenaran dalam hidup saudara. Ada orang juga, oh kita kan diajar harus pakai tanda salib, itu yang paling benar. Tunggu kecelakaan. Waktu dia kecelakaan dia teriak, Yesus tolong. Yesus tanya nggak tanda salibnya? Tanda salibnya mana? Kita dalam gereja karismatik kan juga gitu. Suka menjudge, lu kalau doa bergetar lu. Padahal Parkinson. Saya tuh suka sebel gitu. Orang tuh suka nilai cara doa orang. Gila dia bahasa rohnya tuh. Sampai roh juga gak ngerti lu. Waduh. Lu kalau berdoa gak pakai bahasa roh, wah gak ada kuasa. Yang kayak gini-gini nih sebenarnya kita punya keangkuhan rohani dalam hidup kita. Dan ini berbahaya. Dalam kekristenan semua orang percaya doanya berkuasa. Asal hidup benar. Karena gak semua orang punya kemampuan dalam berdialog. Gak semua orang punya public speaking yang bagus. Ada orang-orang yang kalau doa tuh gak enak didengar. Pernah dengar gak ada orang kalau doa ada kata-kata yang diulang? Ya Bapa sebentar ya Bapa, kami ya Bapa akan ibadah ya Bapa. Karena itu ya Bapa biarlah ya Bapa, siapapun ya Bapa yang melayani ya Bapa, biarlah ya Bapa. Kami semua ya Bapa, benar-benar ya Bapa, hidup suci kudus ya Bapa. Karena kami percaya ya Bapa bahwa apapun ya Bapa. Dia doa 1 menit ya Bapanya 200 kali. Saya mau tanya, di sorga Tuhan tersinggung gak? Ya Bapak melulu dari tadi. Ganti kayak kata, enggak ada. Buat Tuhan tetap yang terbaik. Saya punya teman dari Maluku, NTT. Sama kayak teman kita Naldi itu. Jadi orang NTT, Ambon itu kan kalau dia ngomong tuh suka ada lengkingan khusus, aksennya. Bi, kau sudah makan belum? Kita mau kuliah jam berapa? Ya kan dia punya aksen kan begitu kan. Jadi kalau misalkan ngomong aja yang gak biasa dengar aksennya suka ngerasa lucu gitu kan. Lu lucu banget sih, saya punya kakak kelas namanya Kak Julius. Jadi kalau dia khotbah tuh geli sekali kita dengerin. Karena Yesus akan. Kita percaya tidak ada kuasa lain di dunia. Bahwa hanya Tuhanlah yang akan, pokoknya dia punya lengkingan. Jadi suka dikerjain sama dosen untuk dia pimpin doa sebelum kuliah. Julius, kau pimpin doa lah, kita udah ngikik semuanya. Karena dia selalu mulai doanya tuh dengan kalimat, Tuhan Yesus. Kita suka jawab, Saya mau tanya, buat Tuhan masalah enggak? Enggak ada masalah. Kenapa kita yang menghakimi cara orang mana berdoa dengan lebih baik? Orang Kristen ini bener ya, saya jujur-jujur aja suka repot sama hal-hal yang gak penting. Lu kalau berdoa pakai sebutan apa? Tuhan, Allah atau Yesus? Waduh ribut.
Lu jangan bilang Tuhan itu kan enggak. Itu kan di YouTube saya ada tuh yang komen tuh, Tuhan apa? Orang aja dipanggil namanya salah nggak nengok, apalagi Tuhan. Ini pikiran bodoh kayak begini. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Bahkan kita nggak mengucap saja Tuhan tahu kalau kita lagi panggil Tuhan. Jadi ribut masalah Tuhan. Oh jangan panggil Tuhan, itu kan kata sebutan untuk Allah yang lain. Oh jangan sebut Allah, Allah itu kan sebenarnya resapan dari bahasa Arabik. Begitu, ribut masalah gitu. Jadi mesti berdoa pakai apa? Yesus dong. Oh yang satu lagi komplain. Jangan Yesus, pakai nama aslinya. Yeshua HaMashiach. Oh jangan pakai Yeshua HaMashiach dong, itu kan tetap nama manusia. Panggil dengan sebutan yang benar. Yahweh, Jehovah, Adonai. Pernah dengar gak model-model kayak gini? Ribut cuma gara-gara nama Tuhan. Nama Yesus aja di Indonesia sebutannya ada banyak. Di sini kita sebut Yesus. Saudara ketemu orang Chinese di Tangerang, susah ngomong Yesus. Yesus. Yesus, lu sangat baik Yesus. Sim, bukan Yesus, Yesus. Ya gua juga tahu Yesus. Iya kan? Lo datang ke tanah Tapanuli sana. Bilang, Amang, coba sebut Yesus. Yesus. Yesus, Amang. Yesus. Yesus. Susahnya aku pendeta. Sudahlah, Jehovah. Jehovah. Selesai ya kan? Tuhan turunkan murka gak sama dia? Jehovah dari mana? Enggak, saya mau tanya, Tuhan tersinggung gak masalah sebutan kata Jehovah? Tidak ada. Saudara datang ke Ambon sana, saya KKR di sana, saya kaget. Mereka gak sebut Yesus, tete manis. Nah buat kita yang lahir besar di Jakarta kan dengar kata tete manis gitu, gimana rasanya? Tapi karena budaya di sana sebutnya tete manis, ya saya juga KKR. Kami percaya tete manis akan bekerja. Dan saya mau tanya, Yesus tersinggung gak? Lalu menggugat, kirim surat pernyataan, tidak ada lagi nama yang salah. Tidak. Saya suka cerita. Saya punya anak Michael dulu, panggil saya papa. Gak tahu nih band ini nanti panggil saya apa. Michael itu panggil saya papa. Dia suka dengar istri saya panggil Yebi, Bi. Dia gabung, Papa Yebi, separo-separo, Pabi. Lu bisa bayangin gak putra sendiri? Setiap dia, Pabi endong, Pabi, babi. Gak, saya mau tanya, saya murka gak? Dasar durhaka kamu, enggak. Saya tetap datang. Waktu dia sakit, dia jatuh, dia berteriak, babi, tolong. Saya gak bilang, enggak, sebut nama yang benar. Lo apalagi Tuhan, maksud saya gini loh. Hanya kesombongan rohani seseorang yang membuat menilai bahwa cara kita yang salah. Kenapa Yesus bilang kalau engkau berdoa masuklah kamar? Karena doa itu cuma masalah kita dengan Tuhan. Gak semua orang sempurna, ada orang kalau doa lama sekali. Sampai malaikat sendiri bilang, udah dong lama banget dari tadi doa gak selesai-selesai. Ada orang mampu berdoa dengan kata kalimat panjang, tapi kan gak semua orang punya kemampuan itu. Lalu kenapa kita saling menghakimi, cara yang itu paling benar, cara ini yang paling salah. Selama kuasa Tuhan tetap terjadi, artinya ada perkenanan. Yang paling terakhir, aduh di jam segini ya. Ini saya selesaiin deh. Saya undang worship leader boleh maju ke depan, tim worship boleh maju ke depan. Sambil saya akhiri. Yang keempat, kesombongan membuat kita menjadi batu sandungan, menjauhkan berkat dalam kehidupan kita. Yang kelima, menghambat rencana Allah dalam hidup seseorang. Yang keenam, menjauhkan apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Perhatikan, Adam dan Hawa serta keturunannya harusnya merasakan berkat di taman. Tapi karena sombong ingin menyamakan diri seperti Tuhan. Lihat Lucifer, dikatakan sebagai malaikat yang paling baik, yang paling sempurna karena dia sebagai worshiper. Tapi apa yang kita katakan, dia dibuang cuma karena apa? Dan dia hanya tinggal menunggu waktu penghakiman. Daud seperti yang tadi kita baca. Cuma karena dia hitung kekuatan, rakyatnya harus menderita. Dan apa yang dipilih oleh Daud? 3 tahun dikejar pedang Tuhan. Dengan wabah, dengan sakit penyakit. Daudnya gak sakit. Rakyatnya mati, bukan cuma 1, ratusan jiwa mati. Gara-gara apa? Kesombongan Daud. Jadi berkat itu menghambat kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Sebenarnya Tuhan mau angkat engkau lebih tinggi Pak. Bu, sebenarnya anak-anakmu, keturunanmu akan diberkati luar biasa. Janji Tuhan anak cucu orang benar tidak kekurangan minta-minta akan tergenapi. Persoalannya apa? Sombong.
Kesombongan yang membuat berkat itu gak pernah datang dalam hidup saya atau hidup saudara. Sombong ini yang membuat kita akhirnya jauh dari hal yang baik. Sehingga kita hanya mendengar orang lain diberkati, kita hanya mendengar orang lain mengalami hal-hal yang ajaib. Tapi kita sendiri gak pernah mengalaminya. Karena itu kalau saudara perhatikan ini 2 ayat terakhir, lihat Alkitab saudara. Ayo tim worship boleh siap-siap aja langsung standby di tempatnya. Sama-sama lihat Yesaya pasal 2. Kalau saudara lihat Alkitab ada kesamaan dalam ayat yang kita baca. Yesaya pasal 2 ayat 11. Bisa muncul? Yesaya pasal 2 ayat 11 dan nanti Yesaya pasal 2 ayat 17. Saya ingin jemaat Tuhan baca. Ini akhir dari kebenaran firman Tuhan hari ini. 1, 2 ya. Apa? Manusia yang sombong. Apa? Lanjut. Dan ayat 17, ini ayat 11, ayat 17. Apa tulisan ayat 17? 1, 2 ya. Manusia yang sombong akan, dan orang yang angkuh akan hanya. Salah satu hal yang menarik, dalam satu perikop ada ayat yang sama persis titik dan komanya. Ayat 11 dengan ayat 17 sama persis. Kenapa hal ini harus diulang? Karena penting. Karena penting. Pesannya sangat penting. Sampai diulang 2 kali dengan kata kalimat titik koma yang sama. Alkitab bilang, manusia yang sombong, angkuh hati, kita akan direndahkan. Bukan oleh orang lain, oleh Tuhan itu sendiri. Tundukkan kepala kita saat dalam doa. Bersyukur Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami mendengar satu firman yang mengubah cara pandang kami. Mengapa perkenanan Tuhan jauh daripada kami? Ya saya katakan bukan tangan Allah yang kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar, namun yang menghalang antara kami dengan Allah-Mu. Dengan Allah kami adalah dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah belajar tentang kebodohan, kami sudah belajar tentang jealousy, dan hari ini kami belajar tentang keangkuhan hati. Hari ini saya ngajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di tempat di mana kau duduk, tundukkan kepala, sejenak aja dalam hati katakan, Tuhan, saya mau dimurnikan. Ampuni kalau seringkali tanpa sadar sikap perbuatanku adalah keangkuhan. Ampuni Tuhan. Karena sesungguhnya keberhasilan, kejayaan, kepintaran, bahkan setiap harta benda yang kumiliki semua datang dari Tuhan. Pak, kalau hari ini firman ini menegur saudara, maka hari ini katakan, Tuhan, saya ingin menjadi suami yang lebih baik. Ampuni keangkuhanku di hari yang lalu. Bu, kalau hari ini firman ini menegur saudara, hari ini katakan, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berbeda dari hari-hari saya sebelumnya. Anak-anak muda, bahkan setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan, sama-sama kita mau introspeksi diri. Supaya ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya senang ada satu lagu saya ingat tiba-tiba. Pak, coba kunci ini. Piano aja ya Pak. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Katakan selidiki, nyatakan segala perkara. Ini doa kami Yesus. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam hidup saya pribadi, saya seringkali angkat pujian ini ketika saya doa pribadi. Saya suka tanya Tuhan, kalau ada hal yang gak terjadi seperti apa yang saya harapkan, saya suka tilik, Tuhan apa sih yang salah? Jangan-jangan memang ada sesuatu yang gak benar. Itulah kenapa Daud katakan, aku bersuka cita setiap kali orang berkata kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan tidak ada satupun yang tertutup, semua kelihatan. Yesus berkata ada seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai berdoa bersama-sama. Farisi ini berdiri mengangkat tangan dan berkata, aku bangga menjadi seorang Farisi. Karena aku lakukan Taurat-Mu, aku lakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan aku tidak seperti pemungut cukai. Pemungut cukai ini bahkan gak berani melihat ke atas. Alkitab berkata dia tertunduk, dia memukul dadanya dan berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Dan yang menarik Yesus bilang, perkenanan Tuhan justru turun kepada orang berdosa. Kenapa? Karena ada kesadaran. Hari ini sama-sama saya mau ajak setiap jemaat Tuhan. Bulan
bulan depan kita sudah mulai siap untuk masuk tahun yang baru. Harus ada perubahan. Jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, supaya janji rencana Tuhan tergenap. Dan hari ini kita doa, Tuhan, kalau ada hal yang gak berkenan, kalau ada hal yang masih mengikat saya, biarlah semuanya itu dilepas dan dibersihkan dalam hidup. Dalam nama Yesus. Sama-sama angkat pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara. Ini doa kami Yesus. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama kembali kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, katakan, jiwaku, amin, terbuka untuk-Mu Tuhan. Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara dalam hidupku. Nyatakan segala perkara. Katakan, singkapkan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Hamba doa dalam nama Yesus, kalau ada jemaat-Mu yang mengambil komitmen untuk mengalami perubahan, ada kesadaran hari ini biarlah mereka berbuah. Kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami menyadari Tuhan, tidak ada yang lebih dari kami. Semua adalah anugerah kebaikan Tuhan. Kami sadar, apa yang kami punya hari ini semua bisa hilang dalam sekejap. Hanya karena kesombongan dan keangkuhan kami. Kami belajar dari Daud yang bahkan dipilih langsung oleh Tuhan. Tapi ketika kesombongan menguasainya, maka penghukuman dan konsekuensi perbuatannya tetap dinyatakan Tuhan. Jangan sampai satu kali Tuhan berkata seperti kepada Daud, pilihlah, engkau dikejar oleh pedang musuhmu atau engkau dikejar oleh pedang Tuhan. Maka sebelum hal itu terjadi, kita katakan, Tuhan, saya bertobat. Saya belajar untuk hidup lebih baik. Ampuni Tuhan. Seringkali kecongkakan dan keangkuhan menguasai langkah, perbuatan, sikap dan cara saya berpikir. Tapi biarlah hari ini kebenaran Tuhan dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.